saya SPD. Saya di sini diberi kesempatan untuk memberikan materi mengenai kepramukaan, yaitu dalam masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, dalam masa pengenalan lingkungan sekolah ini penting sekali ya. Kemarin saya sempat bikin grup ya, termasuk di dalamnya adalah saya dan juga rekan-rekan yang lain. Nah, sebelum kalian mengikuti pembelajaran online yang akan dilaksanakan minggu depan ya, jadi kalian kalau sebagai siswa atau peserta didik baru akan melaksanakan masa pengenalan lingkungan siswa, bentuknya konten juga ya. Dalam kesempatan kali ini ya, materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai kepramukaan. Dalam istilah kepramukaan atau pramuka itu adalah dua istilah yang berbeda ya. Jangan sampai kalian tertukar ya. Apa itu pramuka dan satu lagi adalah kepramukaan. Nah, dua hal ini sangat berbeda ya. Jika pramuka itu adalah organisasinya, sedangkan kepramukaan adalah bentuk latihannya. Ya, kita nih orang pramuka karena baju pramuka karena kita bergelutnya di organisasi pramuka. Ya, sedangkan kalau pramukaan bentuk latihan yang sering dilaksanakan ketika latihannya. Contohnya seperti latihan baris berbaris, sandi, morse, semapur, ya, dan lain-lain. Itu adalah bentuk lain atau bagian-bagian dari latihan. Nah, untuk pramuka sendiri ada 4 tingkatan. 1, tingkat siaga. Nah, dari kelas berapa atau dari umur berapa tingkat saya itu? Yang pertama adalah siaga di usia 7 sampai 10 tahun atau usia SD. Pernah kan SD? Yang mungkin kalian ketika SD-nya ada yang udah pramuka, ada yang enggak. Cuman ya kalau pramuka setahu saya di SD itu wajib, pasti sedikit banyaknya kalian sudah tahu lah. Apalagi yang sudah mengikuti pernah mengikuti kegiatan LT atau lomba tingkat di kecamatan atau di tingkat kuartir ranting atau kuaran. Nah, kemudian yang kedua adalah penggalang. Kalau penggalang kita dihususkan untuk SMP yang usianya 10 sampai atau 11 sampai 15 tahun. Itu usia pas buat kalian. Itu termasuk penggalang. Di dalamnya kalian nanti dalam penggalang ada 3 tingkat lagi ya. Nanti akan dapat 3 tanda di sini ya, atau tidak 3 pangkat. Kalau kamu kelas 7 mengikuti tes cakap yang pertama, yaitu mengenai ramu ya. Kalau kamu lolos dari ramu, kemudian meningkat materinya dan bagus, akan dilantik lagi menjadi rakit ya. Kemudian ketika kamu masih bagus dan berlanjut organisasinya, maka ada tingkat yang ketiga yaitu terap. Di situ kamu akan belajar berorganisasi yang mengelola organisasi pramuka ini. Ya, kamu akan dapat kebawahan atau junior-junior kalian dididik untuk menjadi pengurus kalian untuk tahun yang akan datang. Nah, selanjutnya ada penegak. Kalau penegak ini untuk SMA. Jadi kalian ketika meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi, di sini di SMA atau SMK, kamu akan menjadi seorang penegak. Ya, ada istilahnya bantara. Mungkin kalian ya ketika kamu di jalan atau dimanapun ada perkemahan, lihat deh kakak-kakaknya luar biasa sekali ya, dia menggeluti pramuka, menjiwai banget gitu kan ya. Kemudian yang ketiga adalah, yang keempat adalah pandega. Itu dilaksanakan atau digeluti oleh seorang mahasiswa yang dia masih ikut atau bergelut dalam bidang pramuka atau latihan kepramukaan. Yang selanjutnya tujuannya apa sih diadakan gerakan pramuka itu? Pertama adalah memiliki kepribadian yang beriman atau beriman mempunyai keyakinan kepada Tuhannya. Ingat, nah dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, nah di situ untuk agama atau itu kan tentang iman juga ya, itu dikembalikan kepada kepercayaan masing-masing. Kamu mau pilih Islam, mau pilih Kristen Protestan, Kristen Katolik, mau Buddha, mau Hindu atau Konghucu, itu dikembalikan kepada kepercayaan masing-masing. Intinya beriman dan percaya akan Tuhannya. Yang kedua adalah
tahu Pancasila, Panca itu 5, sila itu dasar, 5 dasar yang harus dan wajib dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk kita, ya, termasuk Bapak sebagai guru kalian dan kalian juga sebagai siswa di SMP 7 ya. Kemudian berikut adalah kode kehormatan dan kode janji. Ya, dalam anggota pramuka itu ada 2 kode yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah dasa dharma atau 10 pengabdian. Apa aja sih poinnya? 1 adalah takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa ini, ya sebagaimana saya jelaskan, itu dikembalikan kepada kepercayaan masing-masing, ya, cara beribadahnya, cara bersosialisasi dengan anggota atau anggota keluarga atau anggota dari agamanya ataupun pengikutnya, dan juga bersosialisasi dengan agama lain. Yang kedua adalah cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Cinta alam, tak bagaimana cara cinta alam? Maka apa kita harus mencium tanahnya? Bukan seperti itu. Artinya kalian menjaga hubungan baik dengan alam, mencintai apa aja yang ada di alam, tidak merusak begitu saja. Ketika kamu mengambil kekayaan alam, contohnya menebang pohon, maka 1 kali tebang pohon, 10 tanaman atau 10 pohon harus kamu tebang. Sebagai ganti kita mengambil kekayaan dari alam tersebut. Jangan cuma mengambil tanpa menanami. Lama-lama akan mundur, ya, tanah kita akan terjadi banjir, longsor. Karena apa? Tidak ada resapan air ke dalam tanah karena akal tidak berperan. Pohonnya sudah kita gunakan tanpa menanami. Yang selanjutnya adalah dalam poin yang ketiga adalah patriot yang sopan dan kesatria. Sebagai seorang anggota pramuka, kita harus berbuat yang baik, ya, sopan. Bagaimana kita berperilaku kepada orang yang lebih tua dari kita, orang yang lebih muda dari kita, dan orang yang sebaya dari kita, dari tutur kata, perilaku atau perbuatan, sehingga tidak menyakiti mereka. Yang selanjutnya poin nomor 4 adalah patuh dan suka bermusyawarah. Patuh kepada siapa? Kepada orang tua ketika di rumah, kepada guru ketika di sekolah, dan kepada orang-orang yang kita anggap sebagai guru kita, atau ketika kamu di pengajian, atau ketika kamu di tempat peribadahan lainnya. Itu adalah merupakan pengganti orang tua kita juga. Yang poin nomor 5 adalah rela menolong dan tabah. Sebagai seorang pramuka, kita harus harus menolong teman kita. Jangan mau ketika teman kita lagi banyak duit kita dekat ini, ya, kemudian teman kita lagi kaya kita jauhin. Nah, itu adalah merupakan jiwa yang tidak solidar. Aturan ketika orang lain membutuhkan kita harus berperan, ya, jangan cuma kita ikut senangnya aja. Dan kita selalu tabah dan menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan kita ketika kita ditempa atau ditimpa masalah. Dan kita selalu yakin bahwa ketika Tuhan memberikan cobaan kepada kita, ada hikmah di balik cobaan tersebut. Jangan kita ngelihat cuma negatifnya aja, tapi ngelihat sisi positifnya. Coba telaah sehingga kita tidak gampang menyimpulkan begitu aja Tuhan tidak adil, itu hal-hal yang salah. Tetapi telaah lagi, pasti ada hikmah di balik semua itu. Dan poin ke-6 adalah rajin, terampil, dan gembira. Rajinnya seperti apa? Saya yakin kalau sebagai seorang pramuka atau seorang siswa, kalian seorang peserta didik ini rajin dalam beribadah, rajin pergi ke sekolah, membantu orang tua, itu akan membuat hal-hal yang positif. Coba bayangkan ini, si A yang rajin ketika disuruh orang tua dia mau, sama si B yang sulit kalau disuruh. Itu akan ada perbedaan. Ketika dia meminta uang kepada orang tuanya, itu akan lebih mudah dikasihnya dibanding orang yang malas. Kalau istilahnya mah nggak mau disuruh, pengennya tidur makan, main game gitu kan. Itu adalah hal-hal yang buruk. Ketika kamu minta uang aja ke orang tua, itu akan lebih sulit dibanding orang yang rajin. Misalkan dia suka nyapu, ngepel, ngebantu orang lain atau orang tua ketika susah, itu akan lebih luar biasa. Ya, caranya pun orang tua simpatinya akan lebih besar dibanding orang yang tadi. Yang paling kedua adalah hemat, cermat, dan bersahaja. Hemat, ingat, bukan berarti pelit, ya.
Hemat itu bisa menempatkan keuangan dengan baik. Contohnya gini, kamu dikasih uang nih 10.000, yang 5.000 buat jajan, yang 5.000-nya lagi adalah untuk nabung. Nah itu juga sama ya, apalagi anak-anak zaman sekarang nih, khususnya kalian nih lagi nonton video ini, mungkin sering COD, atau kan COD ya, istilah zaman sekarang itu. Apalagi beli baju-baju brand ya, yang contohnya topinya dari jaketnya sampai semuanya itu satu setel gitu kan. Itu kan harganya bukan harga yang murah ya. Setelah saya tanya kepada anak-anak yang sering membeli barang-barang itu, harganya di atas 300 ribuan. Ya kalau misalnya kalian rajin nabung dari uang dari orang tua, saya yakin ya tidak perlu menyusahkan orang tua, tapi dengan uang tersebut ya kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, sehingga kita mendapatkan kehidupan yang bersahaja, yang bahagia. Disiplin, berani, dan setia. Seorang siswa tahu jamnya, di mana dia harus bermain, di mana dia harus pergi belajar, dan di mana dia harus tidur. Bukan berarti siang jadikan malam dan malam jadikan siang, itu ada hal yang salah ya. Banyak kejadian ketika malamnya si siswa tersebut ya gadang atau main game, contohnya Mobile Legends, Free Fire dan lain-lain ya, sehingga menghabiskan waktu sampai pagi. Dan ketika pagi sekolah atau belajar online, dia nggak muncul, nggak online, malah dia masih tidur. Itu juga perilaku yang tidak disiplin. Kita harus disiplin dalam waktu. Karena apa ya, orang yang bisa menggunakan waktunya dengan baik, memanage waktunya dengan baik, maka dia akan termasuk orang yang beruntung dibanding orang yang cuma kerjaannya cuma tidur doang dan tidak menggunakan waktu dengan baik. Untuk poin yang selanjutnya, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Ketika kita dipercaya oleh seseorang, dikasih amanah, maka kita harus bertanggung jawab. Contoh hal kecilnya, kamu dikasih HP nih buat buat belajar online, tapi kamu malah digunakan untuk main game aja. Itu kan kepercayaan yang dikasih orang tua itu ibaratnya apa? Tidak digunakan dengan baik. Coba digunakan dengan sebaik-baiknya. Ketika HP-nya diambil pun, kamu akan merasa kecewa. Kenapa? Tidak digunakan untuk belajar. Dan poin yang terakhir adalah suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya, dalam hal ini kita dituntut untuk selalu berpikiran positif, tidak negatif, tidak berpikir yang macam-macam. Ya, apapun itu kita harus selalu berpikir positif ya. Seperti kejadian yang menimpa kita itu adalah sebuah cobaan untuk kita positif aja. Itu adalah ada hikmah di balik kejadian tersebut ya. Kemudian perkataan, tidak menyakiti orang lain, tidak menyinggung orang lain, dan perbuatan pun sama ya, tidak jahil kepada orang lain, tidak menyakiti orang lain. Itu akan melahirkan sikap yang saling gotong royong, kemudian sikap saling membantu, sehingga tidak adanya rasa saling dirugikan. Mungkin itu aja untuk sekedar materi dari saya. Bahwa sekali lagi dalam pramuka ini ada kode kehormatan, itu dari dharma, dan kode janji atau trisatya. Untuk kode janji tersebut, kalian paham kali apa yang disebut trisatya? Adalah 3 janji. Ada yang tahu bunyinya seperti ini. Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan negara kesatuan Republik Indonesia, dan menjalankan Pancasila, menolong sesama hidup dan ikut mempersatukan diri, membangun masyarakat, menepati dasar dharma. Nah, itu mengenai kode kehormatan dan kode janji. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.